Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai masa remaja. Kita membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS Psikologi Perkembangan. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Noviani dengan NIM 2313-419. Perkenalkan, saya Rahma Maulida Fitri dengan NIM 2313-413. Perkenalkan, nama saya Rahi Islamia dengan NIM 2313-427. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Nugraha dengan NIM 2313-437. Oke, kita mulai dari ciri-ciri perkembangan remaja. Seorang remaja mengalami perkembangan yang sangat signifikan, baik dari fisik mereka ataupun seksualitasnya. Seorang remaja biasanya terlalu percaya diri atau overconfident. Biasanya, rasa percaya diri yang berlebihan ini berbarengan dengan emosi mereka yang meningkat. Nah, perubahan fisik apa aja sih selama masa remaja? Perubahan fisik pada laki-laki yaitu badan yang sudah sedikit mulai berotot, berat badan yang mulai bertambah, tinggi badan yang mulai meningkat, suara yang sudah membesarnya kelenjar gondok, mulai tumbuh rambut di sekitar alat kelamin, kaki, tangan, ketiak, dada, testis, dan penis pun mulai membesar. Tumbuh jerawat serta sudah mimpi basah. Nah, apa sih ciri-ciri perkembangan remaja tersebut? Seorang remaja sudah bisa menyampaikan dan mengeluarkan pendapatnya, dan remaja juga sudah bisa menyampaikan hak dan kebutuhannya akan kebebasan. Di masa remaja ini, seorang remaja mudah dipengaruhi dan mudah terpengaruh oleh teman-teman mereka. Biasanya, anak remaja mempunyai kesenangan yang berbeda, bahkan bertentangan dengan keluarganya. Contohnya, yaitu dari cara mereka berpakaian, mendengarkan musik, dan jenis potongan rambut. Itu biasanya bertentangan dengan kedua orang tuanya. Nah, perubahan fisik apa aja sih selama masa remaja? Perubahan fisik pada laki-laki yaitu badan yang sudah sedikit mulai berotot, berat badan yang mulai bertambah, tinggi badan yang mulai meningkat, suara yang sudah membesarnya kelenjar gondok, mulai tumbuh rambut di sekitar alat kelamin, kaki, tangan, ketiak, dada, testis, dan penis pun mulai membesar. Tumbuh jerawat serta sudah mimpi basah. Nah, kalau perubahan fisik pada perempuan yaitu mulai bertambahnya tinggi badan, tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin, dan tumbuhnya rambut di sekitar ketiak, payudara membesar, pinggul juga semakin membesar dan melebar, tumbuh jerawat dan sudah mengalami haid dan menstruasi untuk yang pertama kalinya. Itu dia penjelasan mengenai ciri-ciri dan perubahan fisik pada remaja. Perkembangan emosi remaja merupakan keadaan mental yang menjiwai perilaku. Emosi dapat dipahami sebagai reaksi psikologis yang diekspresikan dalam bentuk senang, gembira, sedih, berani, takut, marah, emosi, dan lain sebagainya. Hart-Horsal pada tahun 1985 merumuskan definisi emosi itu sebagai situasi psikologis yang merupakan pengalaman subjektif yang dapat dilihat, bukan reaksi wajah atau tubuh. Emosi juga seringkali didefinisikan dalam bentuk perasaan, misalnya pengalaman efektif, senang atau tidak senang, marah, takut, gembira, sedih, dan jijik. Emosi juga sering dikaitkan dengan ekspresi perilaku dan respon fisiologis.
Selanjutnya, Louis Lacour pada tahun 1963 mengemukakan ada dua jenis emosi yang menonjol pada remaja, yaitu yang pertama ada emosi marah. Emosi marah lebih mudah muncul dibandingkan emosi lain dalam kehidupan remaja. Penyebab perasaannya adalah ketika mereka dihina, direndahkan, atau direndahkan di depan teman-temannya. Remaja yang sudah cukup dewasa tidak lagi menunjukkan kemarahannya dengan cara berkelahi seperti saat masih anak-anak. Tapi remaja akan melakukan tindakan kekerasan untuk melepaskan emosi marahnya. Padahal mereka berusaha mencegah dorongan untuk bertindak seperti itu. Pada dasarnya, remaja juga cenderung menukar emosi perbudakannya dengan cara yang lebih sopan. Yang kedua ada emosi ketakutan. Ketakutan yang dialami pada masa remaja ialah takut akan masalah akibat sikap orang tua yang tidak adil, takut akan masalah dalam mendapatkan status baik di kelompok teman sebaya maupun kelompok dalam keluarga, takut akan masalah penyesuaian pendidikan atau pilihan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan cita-cita, takut akan memilih karir yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan, takut akan masalah seksual, dan takut akan ancaman terhadap identitas seseorang. Perkembangan sosial pada masa remaja. Masa remaja adalah periode transisi yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, di mana terjadi perubahan fisik, kognitif, dan sosial yang signifikan. Perkembangan sosial pada masa ini merupakan salah satu yang paling menonjol dan kompleks. Adapun ciri-ciri perkembangan sosial pada remaja, yang pertama meningkatkan kesadaran diri. Remaja mulai lebih fokus pada diri sendiri, identitas, dan citra diri. Mereka berusaha mencari tahu siapa mereka dan bagaimana mereka ingin dilihat oleh orang lain. Yang kedua, ada peran teman sebaya yang semakin kuat. Pengaruh teman sebaya menjadi sangat dominan karena mereka seringkali mencari pengakuan dan penerimaan dari kelompok teman sebaya. Yang ketiga, ada konflik dengan orang tua. Konflik dengan orang tua sering terjadi karena remaja ingin lebih mandiri dan memiliki otonomi yang lebih besar. Yang keempat, ada minat yang lebih besar pada hubungan interpersonal. Remaja juga mulai tertarik pada hubungan romantis dan persahabatan yang lebih dalam. Yang terakhir, ada eksplorasi identitas. Remaja mencoba berbagai peran dan identitas yang berbeda untuk menemukan diri mereka yang sebenarnya. Next, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja. Yang pertama ada faktor biologis. Perubahan hormonal pada masa pubertas dapat mempengaruhi suasana hati dan perilaku remaja. Yang kedua ada faktor psikologis. Perkembangan kognitif yang pesat memungkinkan remaja berpikir abstrak, merencanakan masa depan, dan memahami perspektif orang lain. Yang ketiga ada faktor sosial. Keluarga, teman sebaya, sekolah, dan media massa memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan sosial remaja. Selanjutnya, perubahan sosial pada masa remaja. Nah, masa remaja adalah periode transisi yang penuh gejolak di mana individu mengalami perubahan fisik, kognitif, dan sosial yang signifikan. Perubahan-perubahan ini membentuk identitas mereka dan cara mereka berinteraksi dengan dunia. Apa sih perubahan sosial pada remaja? Nah, perubahan sosial pada masa remaja merujuk pada perubahan dalam perilaku, interaksi, dan peran sosial yang dialami oleh individu selama masa remaja. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu perubahan fisik. Pubertas memicu perubahan fisik yang signifikan seperti pertumbuhan tubuh, perubahan suara, dan perkembangan organ reproduksi. Perubahan fisik ini seringkali memicu kesadaran akan diri dan identitas seksual. Selanjutnya, perubahan kognitif. Kemampuan berpikir abstrak, penalaran logis, dan pemecahan masalah meningkat pesat pada masa remaja. Hal ini memungkinkan remaja untuk merenungkan masa depan, mempertanyakan nilai-nilai, dan membentuk pandangan dunia yang lebih kompleks. Yang terakhir ada tekanan sosial. Pengaruh teman sebaya, keluarga, media, dan budaya sangat kuat pada masa remaja. Remaja seringkali merasa perlu menyesuaikan diri dengan kelompok sosial mereka untuk mendapatkan penerimaan dan pengakuan. Apa itu perkembangan moral pada masa remaja? Masa remaja adalah periode transisi yang penting dalam kehidupan individu, di mana terjadi perubahan signifikan dalam berbagai aspek, termasuk dalam perkembangan moralnya. Proses ini melibatkan pembentukan nilai-nilai, norma, dan perilaku yang akan membimbing remaja dalam interaksi sosial mereka. Ada beberapa teori dan tahapan-tahapan pada perkembangan remaja. Dari teorinya, yang pertama ada teori Jean Piaget, dan yang kedua ada teori Kohlberg
Dan tahapan-tahapannya, yang pertama ada tahap prakonvensional, yang kedua ada tahap konvensional, dan yang terakhir ada tahap pasca konvensional. Selanjutnya ialah teori perkembangan moral. Yang pertama, teori Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, pada fase remaja, baik laki-laki maupun perempuan telah mencapai apa yang disebutkan sebagai tahap pelaksanaan formal dalam perkembangan kognitif. Pada tahap ini, remaja memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan dalam menyelesaikan suatu masalah dan dapat mempertanggungjawabkan solusinya berdasarkan hipotesis atau proporsi yang ada. Yang kedua, ada teori Kohlberg. Menurut Kohlberg, perkembangan moral pada tahap ketiga, yaitu moralitas pasca konvensional, seharusnya dicapai selama masa remaja. Tahap ini melibatkan penerimaan prinsip-prinsip tertentu dan terdiri dari dua subtahap. Pada subtahap pertama, individu menyadari pentingnya fleksibilitas dan dalam keyakinan moral, sehingga memungkinkan adanya perubahan dan perbaikan standar moral jika hal tersebut bermanfaat. Pada subtahap kedua, individu berupaya menyesuaikan diri dengan norma sosial dan ideal yang telah diinternalisasi, terutama untuk menghindari hukuman yang dapat menimpa diri mereka. Selanjutnya ada tahapan-tahapan perkembangan moral. Yang pertama ada tahap prakonvensional. Tingkat prakonvensional dari peneralan moral umumnya terjadi pada anak-anak, walaupun orang dewasa juga dapat menunjukkan penalaran yang sama dalam tahap ini. Di tahap ini, individu-individu memfokuskan diri pada konsekuensi langsung dari tindakan mereka yang dirasakan sendiri dan menempati posisi apa untungnya tindakan itu untuk mereka. Perilaku yang benar didefinisikan dengan apa yang paling diminatinya. Yang kedua ada tahap konvensional. Tingkat konvensional biasanya ditemukan pada remaja atau orang dewasa. Pada tahap ini, individu menilai moralitas suatu tindakan dengan membandingkan dengan pandangan dan ekspektasi masyarakat. Di tahap ini, individu mulai berinteraksi dalam masyarakat dan memiliki peran sosial. Mereka cenderung mencari persetujuan atau penolakan dari orang lain, karena hal ini mencerminkan penerimaan masyarakat terhadap peran yang mereka jalani. Dan juga mematuhi hukum, keputusan, dan norma sosial menjadi hal yang penting, karena hal ini berkontribusi pada pemeliharaan fungsi masyarakat. Yang ketiga ada tahap pasca konvensional. Tingkat pasca konvensional juga dikenal sebagai tingkat berprinsip. Dalam tahap ini, individu-individu dipandang sebagai pemilik pendapat dan nilai-nilai yang berbeda. Dan penting bahwa mereka dihormati dan dihargai tanpa memihak. Dan juga penalaran moral berdasar pada penalaran abstrak menggunakan prinsip etika universal. Hukum hanya valid bila berdasar pada keadilan, dan komitmen terhadap keadilan juga menyertakan keharusan untuk tidak mematuhi hukum yang tidak adil. Materi selanjutnya ialah perkembangan minat remaja. Perubahan minat pada remaja merupakan proses dinamis yang mencakup pertumbuhan dan perubahan ketertarikan individu terhadap berbagai aktivitas atau bidang tertentu. Pada masa remaja, muncul minat terhadap kegiatan yang sangat bervariasi, tergantung pada faktor seperti jenis kelamin, tingkat kecerdasan, lingkungan tempat tinggal, dan beberapa faktor lainnya. Minat remaja dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ialah minat rekreasi, seperti halnya olahraga, traveling, dan aktivitas lainnya. Yang kedua, minat sosial yang berkembang seiring dengan kemampuan remaja dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, minat pribadi. Minat terhadap diri sendiri menjadi salah satu fokus utama remaja untuk diterima di lingkungan sosial, penampilan, dan citra diri. Yang keempat, minat terhadap pendidikan. Minat remaja terhadap pendidikan sering mengalami perubahan. Hal ini dipengaruhi oleh pengalaman belajar di sekolah dan cita-cita karir yang ingin mereka raih di masa depan. 5. Minat terhadap pekerjaan. Baik remaja laki-laki maupun perempuan mulai memikirkan masa depan mereka dengan lebih serius. Remaja laki-laki biasanya lebih fokus pada pekerjaan dengan prospek menarik dan penghasilan tinggi. Sementara remaja perempuan cenderung mencari pekerjaan yang lebih stabil dan tidak banyak menyita waktu. Yang terakhir, minat keagamaan. Minat terhadap aspek spiritual dan agama juga mulai berkembang pada masa remaja. Banyak remaja yang mulai tertarik pada agama dan merasa bahwa hal tersebut memiliki peran yang penting dalam kehidupan mereka. Nah teman-teman, apakah kalian tahu siapa itu generasi Z?
Generasi Z adalah mereka yang lahir di antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an. Generasi ini tumbuh di era digital, di mana teknologi dan media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, apa kalian tahu juga apa itu bahasa gaul? Bahasa gaul adalah gaya bahasa yang berkembang dari kreativitas remaja, atau biasa kita kenal generasi Z. Selain jadi cara komunikasi, bahasa ini juga menciptakan rasa solidaritas dan identitas dari sebuah kelompok. Nah, apa teman-teman tahu kalau para remaja atau generasi Z sangat suka berbicara dengan gaya yang simpel, cepat, dan gak ribet. Mereka juga sering menciptakan singkatan, akronim, dan kata-kata baru. Misalnya, santuy untuk santai atau kuy untuk yuk. Selain itu, ekspresi mereka nggak cuma pakai kata-kata, tapi juga bisa emoticon atau emoji dan meme yang bikin obrolan mereka lebih seru dan lebih hidup. Lalu, kenapa sih para remaja atau generasi Z sangat menyukai menggunakan bahasa gaul? Ternyata, mereka sangat menyukai bahasa gaul karena mereka ingin tampil beda dan keren di mata teman-temannya. Mereka juga menganggap bahwasanya bahasa gaul merupakan bahasa yang sangat mudah untuk dipakai, baik secara lisan maupun tulisan. Mereka juga membuat kata-kata baru itu bagian dari kesenangan mereka. Para remaja atau generasi Z menciptakan warna baru dalam berkomunikasi. Gaya mereka yang santai, kreatif, dan penuh inovasi mencerminkan dinamika dunia digital yang terus berkembang. Akan tetapi teman-teman semuanya perlu diingat bahwasanya bahasa Indonesia tetap penting sebagai alat pemersatu. Tapi dengan berkembangnya media sosial dan teknologi, gaya bahasa kini lebih beragam dan terus berubah sesuai zaman. Remaja adalah masa transisi menuju kedewasaan. Di tahap ini, remaja menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan fisik, emosi, dan sosial. Mereka sedang berada di tahap mencari jati diri, yang dimana membuat peran keluarga menjadi sangat penting bagi mereka. Pada masa ini, kenakalan remaja sering muncul karena kurangnya kontrol diri, rendahnya tingkat religiositas atau pengaruh lingkungan negatif, seperti teman sebaya dan media sosial. Tanpa pengawasan yang baik, remaja bisa salah melangkah. Keluarga juga merupakan tempat belajar pertama bagi seorang anak. Disinilah anak diajarkan nilai-nilai agama, cara bergaul, dan menghadapi dunia luar. Lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang dan perhatian dapat membantu remaja tumbuh dengan moral yang baik. Orang tua juga perlu memberikan perhatian dan pengawasan, bukan hanya menyerahkan pendidikan anak kepada sekolah. Dengan pendidikan yang tepat, remaja bisa mengembangkan sikap dan perilaku positif, serta menjadi generasi yang berkualitas. Keluarga yang harmonis dan peduli menjadi sebuah kunci utama dalam membentuk karakter remaja. Orang tua dan anak harus saling mendukung untuk menghadapi tantangan masa remaja bersama-sama.